Assalamualaikum semuanya, versi novel Battle Through the Heavens. Selamat datang di Maduleh, semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan, bab tahun 1103 sampai tahun 1107. Udara dingin di langit tiba-tiba mencapai puncaknya ketika sosok berjubah putih di ruang terdistorsi perlahan berdiri. Kepingan salju berhamburan dari langit. Dalam waktu singkat, seluruh kota Ye berada di bawah lautan salju. Melihat dari kejauhan, itu tampak terbungkus perak, terlihat sangat menawan dan dingin. Badan pengisian ke depan dari kelompok 3 orang Xiao Yan berhenti pada saat ini. Segera, perasaan bahaya muncul dari hati mereka, tubuh mereka bergerak dan ditarik kembali dengan kecepatan seperti kilat. Sementara mereka bertiga mundur dengan cepat, suara retakan tiba-tiba keluar dari dalam ruang yang terdistorsi. Segera, tangga es hitam pudar perlahan diperpanjang. Sosok berjubah putih itu perlahan turun menggunakan tangga es hitam ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera terlempar ketika sosok berjubah putih ini menampakkan dirinya. Orang yang tiba-tiba muncul mengenakan jubah putih. Dia memiliki sosok yang tinggi, dan wajahnya tampak sangat muda. Ada beberapa ketidakpedulian yang dipancarkan dari antara alisnya. Meskipun ini masalahnya, masih sangat sulit untuk menyembunyikan penampilannya yang tampan. Namun, tampaknya ada sikap feminin yang terpancar dari penampilannya yang tampan. Selain itu, ada gambar bunga salju hitam pekat di antara alis pria misterius berjubah putih ini. Ketika mata seseorang melihatnya, gambar ini sepertinya membekukan bahkan jiwa seseorang, tampak sangat tidak biasa. Pria berjubah putih itu meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Dia berdiri di tangga es berwarna hitam seperti kepingan salju yang tersebar turun dari langit, melesat dan berputar di sekitar tubuhnya. Kepingan salju yang lemah saat ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Ini adalah kepala lembah dari lembah sungai es Bing He. Astaga, iblis tua ini sebenarnya telah datang sendiri. Untuk tubuh racun yang menyedihkan, dia telah memanggil kekuatan yang begitu besar. Bukankah itu terlalu menakutkan? Kota Ye tidak kekurangan beberapa orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa. Oleh karena itu, banyak seruan tanpa sadar bergema ketika mereka melihat pria berjubah putih berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Semua orang di dalam klan Ye menjadi membosankan saat ini. Ekspresi Xin Lan sangat pucat, tubuhnya tanpa sadar sedikit bergoyang. Kepala lembah-lembah sungai es, nama besar ahli ini dikenal oleh hampir semua orang di kawasan tengah. Biasanya sangat jarang melihat ahli seperti itu. Tanpa diduga, sosok legendaris ini secara pribadi muncul karena kelompok Xiao Yan. Salam kepala lembah Tian Xuangzi di langit melihat sosok berjubah putih ini yang tiba-tiba muncul. Sukacita melonjak di wajahnya saat dia dengan hormat menyambutnya. Di mana Tianxi? Mata pria berjubah putih itu perlahan menyapu sekelilingnya sebelum dia tiba-tiba bertanya. Tian Xuangzi mengungkapkan wajah malu saat mendengar ini. Dia menunjuk ke lubang besar di kota Ye. Tianxi yang tidak sadarkan diri dan terluka parah terbaring di dalamnya. Mata pria berjubah putih itu mengikuti arah jari Tian Xuangzi. Dia melirik sejenak sebelum sedikit mengangguk. Kepingan salju di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar sedikit lebih cepat. Hihi, bahkan kepala lembah Bing secara pribadi terlibat. King Hai di samping juga menangkupkan tangannya ke pria berjubah putih itu. Meskipun dia juga seorang elit Douzun, King Hai sadar bahwa ada celah yang cukup besar antara dia dan kepala lembah dari lembah sungai es ini. Kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas Douzun jauh dari apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Itu adalah sejenis sistem hierarki yang sangat pasti. Cukup sulit bagi seseorang di kelas Douzun untuk menantang orang lain dari level yang lebih tinggi. Selain itu, kepala lembah-lembah sungai es ini telah terkenal di Central Plains lebih lama dari King Hai. Pria berjubah putih itu hanya mengangguk di depan telapak tangan King Hai. King Hai tidak menunjukkan tanda-tanda marah karena ini. Dia tersenyum, tidak peduli. Kepala lembah Bing, orang yang bernama Xiao Yan itu adalah seseorang yang secara pribadi diminta oleh kepala balai. Tolong beri Hall of Souls saya beberapa wajah setelah Anda menangkap mereka dan menyerahkannya kepada saya.
Kejutan melintas di mata Bing Zunze ketika dia mendengar kata-kata King Hai. Matanya menimbang Xiao Yan dengan minat. Orang ini secara pribadi diminta oleh kepala aula Hall of Souls. Kilatan berkedip di dalam mata Bing Zunze. Namun, sesaat kemudian, dia menarik pikiran untuk mencoba menangkap orang ini bersama dengan targetnya. Dia telah melihat orang itu dari Hall of Souls saat itu. Dia memang sangat menakutkan. Tidak perlu bermusuhan dengan orang itu hanya karena anak kecil ini. Itu benar-benar tidak ada gunanya. Bahkan dia sedikit takut dengan makhluk misterius yang dikenal sebagai Hall of Souls. Aku hanya menginginkan tubuh racun yang menyedihkan. Mata Bing Zunze perlahan bergeser. Sesaat kemudian, mereka berhenti di dokter peri kecil. Kedua matanya memancarkan panas yang sangat langka. Kelompok 3 orang Xiao Yan telah berkumpul bersama saat Bing Zunze muncul. Mata mereka muram saat mereka mengamatinya. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Kemungkinan dia tidak lebih lemah dari Tang Sen dari Burning Flame Valley. Jika kita bertukar pukulan dengannya, kemungkinan dokter peri kecil saat ini tidak akan cocok untuknya. Mata Xiao Yan dengan cepat berkedip. Situasi ini pasti berbahaya. Jika mereka tidak menyelesaikannya dengan benar, kemungkinan kota Ye ini benar-benar akan menjadi tempat keputusasaan Xiao Yan. Beberapa doki di tubuh saya telah pulih. Jika kita benar-benar berakhir pada saat-saat terakhir yang kritis, saya akan menggunakan flame pemusnahan lotus terakhir bahkan jika saya harus melakukannya dengan paksa. Jika tidak, kemungkinan besar kita semua akan kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Mata Xiao Yan dengan cepat berkedip. Berbagai pikiran untuk melarikan diri terus melintas di dalam hatinya. Xiao Yan, aku akan menahan mereka setelah ini. Anda dan Tuan Tua Yao harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tangan yang agak sedingin es dengan lembut meraih Xiao Yan sementara pikirannya dengan cepat beredar. Bisikan rendah dikeluarkan pada saat bersamaan. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Tampaknya dokter peri kecil juga merasakan bahwa Bing Zunze ini akan sulit dihadapi. Sepertinya itu tidak akan mudah bahkan jika kita ingin pergi. Sisi lain memiliki 3 Dozuns. Lagi pula, ada Bing Zunze yang tidak bisa kita lihat. Tian Huo Zunze mendesah pelan. Dia akhirnya merasakan parahnya situasi. Aku tidak akan menyakitimu jika kau pergi bersamaku. Bing Zunze seakan belum mendengar percakapan antara kelompok Xiao Yan. Tatapannya mengandung panas yang membara saat dia menatap Little Fairy Doctor. Suaranya juga menjadi sangat lembut. Dalam mimpimu, wajah dokter peri kecil sedingin es. Aliran berwarna abu-abu berlama-lama di tangannya. Ada aura mematikan yang meresap di sekitar sini. Ini adalah uap racun yang menyedihkan. Namun, uap racun yang menyedihkan ini saat ini telah menjadi senjata paling tajam di gudang dokter peri kecil. Uap racun yang menyedihkan baru saja muncul ketika dengan cepat diaglomerasi menjadi panah beracun. Itu mengeluarkan suara swoosh. Ruang di depannya menjadi terdistorsi dan menghilang. Ruang di depan Bing Zunze juga menjadi terdistorsi. Panah racun ditembakkan darinya, menargetkan jantungnya. Bing Zunze hanya tersenyum di depan panah beracun yang tersentak. Kepalanya sedikit condong ke belakang dan dia menghirup dengan mulutnya. Sebuah kekuatan isap dipancarkan dan dia menghisap uap racun yang menyedihkan ke dalam tubuhnya. Aura abu-abu muncul di wajah Bing Zunze saat uap racun yang menyedihkan memasuki tubuhnya. Sesaat kemudian, warna keabu-abuan ini menghilang. Cahaya yang tidak biasa di matanya juga menjadi lebih padat. Ini adalah uap racun sedih yang paling murni. Wajah Bing Zunze sangat nyaman setelah menghirup udara dalam-dalam. Segera, dia merasa sedih saat mendesah. Semakin murni, semakin besar keinginan saya untuk mendapatkan Anda. Setelah saya mendapatkan Anda, tubuh racun menyedihkan saya mungkin menjadi konstitusi yang paling sempurna. Ekspresi kelompok Xiao Yan berubah saat mereka mendengar kata-kata ini. Mereka memandang Bing Zunze dengan wajah kaget. Dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Tubuh racun yang menyedihkan dibagi menjadi yang alami dan buatan. Tubuh racun menyedihkan saya adalah buatan. Namun, itu tidak masalah. Selama aku bisa mendapatkan tubuh racun sedihnya, aku akan bisa menebus cacat ini. Bing Zunze dengan lembut menjilat bibirnya.
suara jahatnya bergema di sekitar kelompok Xiaoyan saat dia melakukannya. Jadi itu adalah tubuh racun sedih buatan. Xiaoyan menghela nafas lega. Dia telah mendengar bahwa itu mungkin untuk membuat tubuh racun yang menyedihkan. Namun, itu sangat sulit. Selain itu, seseorang harus menanggung risiko kematian yang besar. Bahkan jika seseorang akhirnya berhasil, seseorang mungkin hanya memiliki konstitusi yang tidak berguna pada akhirnya. Itu berkali-kali lebih buruk jika dibandingkan dengan tubuh racun alami dari dokter peri kecil. Tidak heran lembah sungai es sedang mencari tubuh racun yang menyedihkan, itu karena alasan ini. Bing Zunze mengusap bunga salju berwarna hitam di antara alisnya setelah berbicara. Setelah itu, dia dengan lembut tertawa, "Saya benar-benar terlalu bersemangat. Aku telah memberitahu kalian semua ini." Bunga salju berwarna hitam berkedip saat tawa terdengar. Kepingan salju yang berdesing di sekelilingnya langsung berubah menjadi warna hitam yang aneh pada saat ini. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk ke kelompok Xiaoyan. Kepingan salju hitam mendesis itu segera menyapu setelah jarinya menekan. Setelah itu, mereka menembak ke arah kelompok Xiaoyan dari segala arah. Ekspresi dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze sedikit berubah saat mereka melihat Bing Zunze melancarkan serangan. Keduanya memblokir Xiaoyan. Mighty Douqi melonjak keluar dari tubuh mereka dan membentuk dinding Douqi yang mengerikan di depan mereka. Kepingan salju berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke dinding Douqi besar seperti senjata tersembunyi, tertanam di dalamnya. Setelah itu, gelombang demi gelombang warna hitam aneh dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, itu jenuh di dinding Douqi. Bang, dinding Douqi runtuh mengikuti penyebaran warna hitam. Dua warna hitam yang tidak biasa berubah menjadi dua naga hitam yang tampak ganas. Mereka mengaum saat mereka menyerang ke arah dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze dengan cepat mundur ketika mereka melihat ini. Dua pilar Douqi yang perkasa melonjak dari telapak tangan mereka dan bertabrakan dengan keras dengan dua naga hitam. Bang, keduanya bertabrakan dan retakan spasial menyebar seperti jaring laba-laba. HMPH, pertukaran sengit ini menyebabkan tubuh Little Fairy Doctor dan Tian Huo Zunze gemetar. Erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Dengan segera, kaki mereka mendorong udara kosong dan mereka dengan cepat mundur sejauh 100 meter. Mereka bertarung 2 lawan 1, tapi orang yang berada di atas angin adalah Bing Zunze. Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Bing Zunze tersenyum tipis setelah mengalahkan dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze dengan satu serangan. Dia melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia secara acak melambaikan tangannya dan salah satu naga hitam yang telah menghilang sekali lagi terbentuk. Itu meraung saat menerkam ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan berangsur-angsur menjadi merah darah saat melihat naga hitam itu menyerang. Api surgawi di dalam tubuhnya telah digabungkan sebelumnya. Teratai api yang agak ilusi perlahan muncul di telapak tangannya. Naga hitam itu meraung dan menerkam. Itu disertai dengan angin berdarah karena dengan cepat diperbesar di mata Xiaoyan. Dengan pendekatan naga hitam, teratai api di tangan Xiaoyan secara bertahap menjadi kurang transparan. Namun, ekspresinya menjadi semakin pucat. Naga hitam itu dengan ganas menyerbu di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat teratai api di tangan Xiaoyan akan segera muncul, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Dua sosok tua muncul dengan cara yang aneh. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan menyebarkan naga hitam. Setelah naga hitam itu hancur, sosok berwarna hijau mulai perlahan muncul di ruang terdistorsi di belakang dua sosok tua itu. Suara lembut yang mengandung aura halus bergema di seluruh negeri. Jika dia terluka, lembah sungai es akan menghilang. Suara yang lembut dan lembut berlama-lama di atas langit. Kepingan salju di langit tiba-tiba berhenti ketika suara itu menyebar. Setelah itu, mereka meleleh, membentuk riak yang terlihat menyebar ke segala arah secara melingkar. Xiaoyan, yang matanya berwarna merah darah, tiba-tiba gemetar saat suara lembut ini, yang berisi perasaan halus, mencapai telinganya. Warna darah di matanya dengan cepat menyebar dan teratai api pemusnahan di tangannya menghilang dengan tenang.
Tenggorokan Xiao Yan berguling samar saat matanya meluncur ke ruang terdistorsi dengan ekspresi tidak percaya. Suara ini hampir seperti keakraban yang begitu dalam. Bahkan jika Xiao Yan telah melupakan suaranya sendiri, suara ini yang sudah tertanam dalam di hatinya tidak akan pernah dilupakan olehnya. Sun tenggorokan Xiao Yan berguling. Sesaat kemudian, nada gumaman lembut perlahan keluar dari mulutnya. Suara itu mengandung perasaan seperti mimpi palsu di dalamnya. Ekspresi Bing He yang awalnya acuh tak acuh berubah karena perubahan mendadak yang tak terduga ini. Matanya menatap dua sosok tua di depan ruang yang terdistorsi dan mereka segera menyempit. Sementara ekspresi Bing He berubah, tatapannya tertuju pada ruang yang terdistorsi. Sosok halus berwarna hijau perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Setelah itu, dia dengan lembut melangkah keluar dari ruang terdistorsi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, muncul di tanah kepingan salju ini. Pakaian hijau di tubuh wanita itu tidak mewah, namun mereka secara samar-samar mengandung aura berbeda yang sepertinya berasal dari alam. Jenis pembedaan ini bukanlah dari aura duniawi, sebaliknya, itu adalah aura mulia yang dimiliki oleh penguasa dunia ini. Itu seperti garis keturunan dari seorang raja dengan sejarah yang panjang, dan itu tidak lenyap meskipun sudah lama. Rambut hitam panjang sosok itu secara acak diikat oleh pita ungu pucat, dengan patuh tergantung di sepanjang tubuh sosok yang bergerak itu. Kadang-kadang angin sepoi-sepoi akan terbentuk dan rambut hitam berkibar, memancarkan perasaan keluar dari dunia ini. Sosok itu tampak seolah-olah dia adalah peri yang secara tidak sengaja memasuki alam fana, memiliki aura halus yang tidak memungkinkan orang lain bersembunyi. Banyak mata tertuju ke atas dan berhenti di wajah sempurna wanita berpakaian hijau itu. Kulit putihnya tampak seolah-olah akan pecah hanya dengan meniupnya meskipun itu mengandung kemerahan-kemerahan yang memikat. Ada senyum lembut di wajahnya yang memiliki kelembutan angin musim semi. Senyuman ini dipenuhi dengan aura magis yang tidak biasa. Seolah-olah semua kekhawatiran di hati seseorang akan langsung hilang begitu melihat senyumnya. Wanita semacam ini muncul seolah-olah dia adalah peri dengan aura spiritual dunia yang menutupi dirinya, menyebabkan dia tampil sempurna. Wanita berpakaian hijau itu perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi. Dia tidak melihat Bing He. Sebagai gantinya, dia perlahan berbalik di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Muridnya yang cerah dengan lembut menatap pria muda di belakangnya. Sebuah tawa manis tanpa sadar keluar ketika dia melihat ekspresi tidak percaya di wajah di belakangnya. Senyuman yang tiba-tiba mekar seperti epifilum, memancarkan daya pikat yang mengejutkan. Ini menyebabkan tak terhitung banyaknya orang di bawah ini menjadi linglung di bawah senyum indahnya. Senyuman yang bisa menghancurkan kota, TL idiom, menggambarkan keindahan luar biasa yang bisa menyihir penguasa dan mengakibatkan jatuhnya sebuah kota. Wanita seperti gambar itu menggeser kakinya dan tiba di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya yang bersih, putih, seperti batu giok dan dengan lembut menekannya ke kepala Xiao Yan. Seolah-olah dia memperkirakan tinggi badannya, riak yang memikat akhirnya muncul di dalam pupil matanya yang cerah, yang biasanya tidak berdesir seperti sumur tua. Xiao Yan GG, gadis itu berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan saat semua orang di sekitarnya memperhatikan. Bibir cerahnya terbuka dan suara lembut sehalus sutra terdengar lembut. Xiao Yan melebarkan mulutnya, hatinya bergetar karena kegembiraannya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan bahwa dia telah kehilangan dirinya sendiri. Dia mengawasi wanita yang sering dia pikirkan. Selama beberapa tahun ini, gadis itu menjadi sangat cantik. Selain itu, Xiao Yan senang menemukan bahwa masih ada perasaan yang akrab di matanya yang seperti air musim gugur yang menghangatkan hatinya. Penampilan wanita di depannya benar-benar berubah. Sikap, kekuatan, dan wajahnya cukup baginya untuk menjadi dewi di hati banyak orang. Namun, saat Xiao Yan menatapnya, dia mengerti bahwa terlepas dari bagaimana dia berubah, dia masih gadis kecil yang suka mengikuti di sampingnya dan berulang kali memanggil Xiao Yan GG. Tubuh Xiao Yan dengan lembut bergetar. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan emosi yang telah ditekan di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dia mengambil langkah maju,
mengulurkan tangannya, dan memeluk wanita yang sangat cantik di depan banyak seruan yang tak terhitung jumlahnya. Tindakan mendadak Xiao Yan ini sedikit mengejutkan Sun Er. Mulut kecilnya mengeluarkan napas lembut sebelum kemerahan cerah terbang ke wajahnya. Dia dengan lembut berjuang sejenak sebelum menyerah. Baik dia dan Xiao Yan bukan lagi pemuda dari saat itu. Dia bisa merasakan emosi yang telah ditekan di hati Xiao Yan. Perasaan ini menyebabkan kehangatan muncul di matanya. Mata kedua tetua berpakaian hitam yang muncul sebelumnya tiba-tiba menunjukkan ketajaman saat Xiao Yan memeluk Sun Er. Namun, setelah melihat Sun Er bahkan tidak memberikan perlawanan sedikit pun, mereka akhirnya saling berhadapan. Segera, mereka tanpa daya menggelengkan kepala. Mereka sudah agak sadar mengapa Sun Er membawa mereka dalam perjalanannya keluar dari alam Gu. Namun, mereka masih merasa tidak percaya sekarang karena mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ada banyak pria muda tampan dengan bakat luar biasa dalam klan Gu yang tergila-gila dan tertarik padanya. Namun, semuanya hanya menerima perlakuan yang acuh tak acuh. Bahkan ketika dia kadang-kadang mengobrol sambil tersenyum, akan ada ketidakpedulian yang dingin, yang membuat seseorang menjauh, dipancarkan darinya. Kedua pria tua ini belum pernah bertemu pria yang berani memeluk Sun Er selama bertahun-tahun ini. Jika masalah ini menyebar di alam Gu, kemungkinan anak-anak nakal itu akan menjadi gila. Seorang pria berambut putih, berpakaian hitam memutar matanya dan tanpa sadar bergumam. Penglihatan Nona Sun Er seharusnya sangat bagus. Dari apa yang saya tahu, orang ini adalah orang dari klan Xiao. Orang tua berpakaian hitam lainnya dengan samar menambahkan. Klan Xiao, keturunan orang itu, pria tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini. Segera, matanya agak aneh saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, tidak heran. Namun, meskipun demikian, tidak mudah untuk mendapatkan penerimaan dari klan Gu. Bagaimanapun, dia hanyalah keturunan orang itu dan bukan orang itu sendiri. Selain itu, Nona muda adalah seseorang dari klan Gu, yang garis keturunannya telah dirawat dengan sempurna selama hampir 1000 tahun. Nona muda akan tahu batasannya dalam hal ini. Tidak ada gunanya bagi kita, orang tua, untuk mengatakan apapun. Semoga, sementara keduanya mengobrol dengan lembut, Tian Hu Zun Ze dan dokter peri kecil di belakang Xiao Yan dikejutkan oleh pemandangan ini. Tian Hu Zun Ze masih baik-baik saja. Dia hanya terkejut karena Xiao Yan berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Kekuatan dari dua pria tua berpakaian hitam adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Mereka setidaknya 2 bintang lebih tinggi darinya. Mata dokter peri kecil tertegun saat dia mengamati punggung Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik orang di pelukan Xiao Yan. Sedikit keremangan melintas di matanya yang cantik tanpa terdeteksi. Dia sesekali mendengar Xiao Yan menyebut wanita ini bernama Sun Er. Dari nada yang dia gunakan ketika berbicara tentang dia bisa mengidentifikasi sedikit cinta. Ini menyebabkan dia agak terkejut. Dia dengan jelas memahami karakter Xiao Yan. Orang ini mungkin tampak hangat, tetapi dia jarang mengungkapkan emosi seperti itu kepada siapapun, terutama seorang wanita. Jenis cinta ini menyebabkan bahkan dokter peri kecil tanpa sadar merasakan kecemburuan di dalam hatinya. Sejak dia berkenalan dengan Xiao Yan, dia hanya melihat Xiao Yan mengungkapkan emosi seperti itu sekali. Sumber dari emosi ini adalah wanita berpakaian hijau dalam pelukannya. Xiao Yan dengan kejam memeluk orang itu dalam pelukannya. Tubuh lembut wanita itu telah menuangkan semacam energi ke dalam hatinya, yang menjadi agak lelah setelah pertempuran ini. Sun Er mengizinkan Xiao Yan untuk memeluknya. Beberapa rasa kasihan melintas di matanya yang cerah. Dia jelas menyadari betapa sulitnya bagi Xiao Yan setelah dia pergi. Klannya hampir hancur, dan gurunya ditangkap. Berbagai pukulan ini dengan kejam menekan bahunya yang lembut, menyebabkan Sun Er merasakan sakit di hatinya untuknya. Namun, hal yang membuatnya merasa senang adalah Xiao Yan tidak pingsan dalam menghadapi kesulitan ini. Dia dengan keras kepala menahannya dan perlahan berjalan dari Kekaisaran Magia ke wilayah Black Corner dan dari wilayah Black Corner ke Central Plains. Selain itu, dia bersinar terang dalam prosesnya. Xiao Yan saat ini tidak lagi lembut, pemuda,
yang hanya bisa mengandalkan darahnya yang panas untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya, dia adalah seorang ahli sejati. Xiao Yan GG, jangan salahkan Sun Er karena tidak berada di sampingmu selama ini. Suara lembut Sun Er tampaknya memiliki kekuatan iblis, menyebabkan kelelahan di hati Xiao Yan menghilang dengan tenang. Semangat dan keaktifannya tiba-tiba pulih karena dia. Apakah kamu menganggapku sebagai orang yang tidak masuk akal? Xiao Yan tersenyum. Dia secara bertahap mengembalikan emosi ke dalam hatinya. Setelah itu, dia mengusap kepala Sun Er dan mengendurkan lengannya. Setelah melihat orang ini sekali lagi, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Kau terluka? Mata cerah Sun Er tiba-tiba berhenti di beberapa jejak darah di tubuh Xiao Yan. Mata cantiknya membeku saat dia bertanya dengan lembut. Suaranya mungkin lembut, tapi Xiao Yan dengan tajam merasakan energi alam sekitarnya mulai diam-diam melonjak. Orang yang membuatku berdarah saat ini memiliki luka yang 100 kali lebih parah dariku. Xiao Yan tersenyum, jarinya menunjuk ke beberapa lubang dalam dan beberapa puing di dalam kota Ye. Sun Er meringkuk mulutnya menjadi senyuman. Murid-muridnya yang cantik melihat udara dingin yang meresap di sekelilingnya. Setelah itu, dia dengan lembut berbalik, matanya yang cantik menatap Bing He dari kejauhan. Api berwarna emas perlahan muncul di matanya yang cerah sementara suaranya yang lembut perlahan terdengar. Maukah kau menyerahkan urusan selanjutnya pada Sun Er? Jangan lupa Madduleh di subscribe Sang Qiu. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Sun Er. Namun, dia tidak berusaha dengan keras kepala mempertahankan apa yang disebut kebanggaan seorang pria. Dia dengan lembut mengangguk, menempatkan front pemberani bisa dengan baik digambarkan sebagai orang yang berdarah panas, atau bisa juga digambarkan sebagai sembrono. Dengan pengalaman Xiao Yan, dia secara alami tidak akan bertindak seperti orang muda biasa saat ini, menegangkan lehernya dan memaksakan dirinya untuk bertahan. Jika dia melakukan itu, dia akan ditertawakan oleh orang lain. Hati-hati, senyum di wajah Sun Er menjadi lebih kaya saat melihat Xiao Yan tidak menolaknya. Dia tidak ingin Xiao Yan membentuk perbedaan yang jelas di antara mereka. Bing He, yang melihat mata mereka secara bertahap menoleh padanya, menatap Sun Er dan mengerutkan kening. Dia perlahan-lahan bertanya, "Siapa kamu? Ini adalah masalah lembah sungai es saya." Bing He secara alami bukan orang bodoh karena dia bisa menjadi kepala lembah-lembah sungai es dan mencapai levelnya saat ini. Sejak Sun Er muncul, dia tahu bahwa wanita ini memiliki latar belakang yang kuat. Namun, anggota klanku biasanya tidak menonjolkan diri. Beberapa orang biasa bahkan belum pernah mendengar tentang klan ini, yang berasal dari zaman primordial. Dari sini, orang bisa tahu betapa rendahnya profil klanku. Itu juga karena Bing He mengalami kesulitan mengidentifikasi kelompok Sun Er ketika dia melihat mereka untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, benua Doki sangat besar, ada banyak ahli seperti awan, bahkan Bing He tidak berani mengatakan dia tahu semua ahli di dunia. Lembah sungai es yang sombong, Sun Er menatap Bing Er hanya untuk sedikit menyeringai. Ekspresi Bing He sedikit berubah masam di hadapan tawa Sun Er. Dia secara alami sadar bahwa pihak lain tidak memujinya. Pandangannya samar-samar menyapu tubuh dua pria tua berpakaian hitam itu, dan dia segera menemukan bahwa kekuatan mereka setara dengannya. Diri mulia ini hanya menginginkan wanita beracun yang menyedihkan. Jika dia adalah teman Anda, diri yang mulia ini bisa membiarkan masa lalu berlalu. Namun, saya pasti tidak akan melepaskan Poison Lady yang menyedihkan itu. Tatapan Bing He melintas di dua pria tua berpakaian hitam sebelum berhenti di Little Fairy Doctor. Akhirnya, dia berbicara dengan cara yang serius. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa wanita misterius ini dan bocah nakal bernama Xiao Yan memiliki hubungan yang dalam. Mata cerah Sun Er menyapu dokter peri kecil ketika dia mendengar ini. Secara kebetulan, mata dokter peri kecil juga melesat. Tatapan kedua wanita itu berinteraksi di udara. Ada perasaan yang tidak diketahui di kedua mata mereka. Sesaat kemudian, mereka berbalik tanpa meninggalkan jejak. Kepala Lembah Bing, jangan biarkan Xiao Yan itu pergi. King Hai di samping dengan tergesa-gesa berteriak ketika dia melihat situasinya.
Xiao Yan adalah orang yang secara pribadi diperintahkan oleh kepala Hall of Souls untuk ditangkap. Bagaimana dia akan kembali dan bertanggung jawab kepada atasannya jika Xiao Yan diizinkan pergi? Kamu harus bertindak sendiri jika kamu ingin menangkapnya. Ekspresi Bing He tenggelam ketika dia diam-diam memarahi orang tua ini karena tidak memahami situasinya. Dia berani menangis keras sekarang. Ekspresi King Hao juga sedikit berubah setelah mendengar teguran Bing He. Rasa dingin melintas di matanya. Segera, dia mendengus dingin. Dia adalah penatua terhormat dari Hall of Souls. Meskipun dia sopan kepada Bing He, itu tidak berarti dia harus merendahkan dirinya. Kalian berdua tidak perlu berdebat. Anda tidak akan bisa membawa siapapun pergi dari sini. Tangkap orang-orangmu dan tinggalkan kota ini dalam 1 menit dan aku akan mengizinkanmu pergi. Sun Er mengangkat matanya yang cantik dan dengan lemah menginstruksikan keduanya, yang sudah mulai bertengkar di antara mereka sendiri sebelum pertempuran dimulai. Ekspresi Bing He dan King Hai menjadi sedikit jelek ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Faksi yang mereka wakili bukanlah faksi biasa, terutama Hall of Souls di belakang King Hai. Itu adalah dukungan besar yang memungkinkannya melakukan apapun tanpa merasa takut. Faksi di Central Plains yang dapat menyebabkan Hall of Souls menjadi takut adalah keberadaan yang bisa dihitung dengan jari. Meskipun kedua tetua berwarna hitam itu memiliki efek jera yang hebat, itu masih belum cukup untuk menyebabkan Bing He dan King Hai tersesat hanya karena mereka disuruh. Hihi, nada yang sangat arogan. Sangat jarang menemukan seseorang di Central Plains yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Hall of Soulsku. Wajah lansia King Hai menunjukkan ketidaksukaan. Dia tertawa dengan cara yang aneh. Gadis kecil, saya akan menyarankan Anda untuk tidak membiarkan faksi di belakang Anda menyinggung keberadaan yang tidak dapat mereka singgung untuk seorang pria kecil. Kata-kata ini mungkin tampak sedikit mengesankan jika kepala aula dari aula jiwa mengatakannya. Namun, kamu tidak memiliki kualifikasi. Mulut kecil Sun Er terangkat sedikit melengkung. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan setengah tersenyum. Tampaknya hanya ada sedikit keberadaan yang tidak bisa disinggung oleh klan Gu di benua ini. Masih tersisa 30 detik lagi, api berwarna emas tiba-tiba bergerak di dalam mata cerah Sun Er. Ekspresi Bing He dan King Hai tenggelam. Sesaat kemudian, Bing He akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia tertawa terbahak-bahak. Jika dia berbalik dan pergi dalam keadaan sedih seperti itu, lembah sungai es benar-benar akan kehilangan banyak wajah. Ini adalah pertama kalinya aku, Bing He, bertemu dengan anggota generasi muda yang sombong setelah tinggal di Central Plains ini selama bertahun-tahun. Bing He berderak dengan cara yang gelap dan dingin. Kepingan salju berwarna hitam di antara alisnya berkedip dengan kilau yang tidak biasa. Udara dingin berwarna hitam perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan kepalan tangannya, sepotong es hitam retak saat keluar dari tangannya, berubah menjadi tusukan es hitam yang tidak biasa. Bagian depan tusukan es itu sangat tajam. Seluruh tubuhnya bahkan tertutup pola spiral. Sekilas, itu berisi perasaan yang menyebabkan seluruh tubuh menjadi dingin. Jika seseorang terkena benda ini, kemungkinan lubang darah seukuran kepala akan muncul di tubuh mereka. Sesepuh, wajah Sun Er tidak menunjukkan sedikit pun riak di wajah gerakan Bing He. Matanya hanya menoleh kedua pria tua berpakaian hitam di kejauhan. Kedua tetua berpakaian hitam buru-buru membungkuk dan menangkupkan tangan mereka saat mendengar Sun Er membuka mulutnya. Mereka tersenyum dan berkata, "Nona muda, yakinlah. Serahkan pada kita berdua." Pria tua berambut putih, berpakaian hitam, menoleh setelah berbicara. Matanya tertuju pada Bing He saat dia tertawa. Aku sudah lama mendengar bahwa kepala lembah Bing He telah melatih kekuatan Sun Es sampai puncaknya. Aku yang dulu benar-benar ingin mengalaminya." Setelah kata terakhir terdengar, pria tua berambut putih itu melangkah melewati angkasa dan muncul di depan Bing He. Wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat. "Orang tua, karena kamu telah membuat pilihan, serahkan saja keduanya padaku." Orang tua berpakaian hitam lainnya tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum mengalihkan pandangannya ke King Hai dan Tian Xuangzi. Mata Bing He suram saat dia melihat pria tua berambut putih yang tersenyum di depannya. Kepadatan muncul di matanya.
kakinya menginjak udara kosong saat es batu berwarna hitam yang aneh muncul entah dari mana. Setelah itu berubah menjadi selusin tombak panjang yang terbuat dari es hitam yang membelah udara dan bergegas menuju lelaki tua itu dengan kecepatan seperti kilat. Pria tua berambut putih tersenyum melihat ini. Dia mengepalkan tangannya dan doki kuning tua yang kuat melonjak secara eksplosif dari tubuhnya itu membentuk dinding lumpur tebal di depannya, menerima tombak panjang yang terbuat dari es hitam di tengah gelombang suara embusan. Nona muda tidak suka menunggu orang. Aku yang dulu akan bergegas dan bertarung denganmu. Kaki pria tua berambut putih itu melangkah di udara kosong. Doki kuning tua menutupi tubuhnya, itu berubah menjadi naga darat yang tampak ganas, memancarkan gelombang demi gelombang auman. Akhirnya, itu disertai dengan raungan rendah lainnya karena dengan cepat mengguncang udara dan menerkam ke arah Bing He. Bahkan dengan kekuatan Bing He yang hebat, dia tidak punya pilihan selain memperlakukan serangan sengit oleh pria tua berambut putih itu dengan serius. Segera, tusukan es hitam yang aneh tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan mereka dengan kejam bergegas menuju lelaki tua berambut putih itu. Orang tua berpakaian hitam lainnya melangkah melalui udara kosong sementara pria tua berambut putih menyerang Bing He. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju King Hai dan Tian Xuangzi. Tian Xuangzi, kita berdua harus bergandengan tangan dan menguji orang ini. Apa yang kamu katakan? Ekspresi King Hai menjadi lebih suram saat dia menyaksikan sesepuh berpakaian hitam itu perlahan mendekat dengan setiap langkah. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata ini ke samping Tian Xuangzi dengan suara yang dalam. Tian Xuangzi melirik pertempuran sengit antara pria tua berambut putih dan Bing He yang telah bentrok bersama. Setelah itu, dia mengangguk. Situasi saat ini bukanlah situasi yang optimis. Selain itu, ada dua elit Dozuns lainnya yang belum bergabung dalam pertarungan. Wanita misterius berwarna hijau itu tidak tampak biasa. Aku hanya bisa keluar semua. Tian Xuangzi mengatupkan giginya. Bing He belum memberi perintah untuk mundur. Secara alami, dia tidak berani melarikan diri sendirian. Karenanya, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung. Ganda, serang dan bunuh Xiao Yan. Ekspresi King Hai dingin saat dia meneriakkan perintah kepada beberapa ahli dari aula jiwa. Kelompok ganda, yang tetap berada di langit, terkejut ketika mendengar perintahnya. Tiba-tiba, wajah mereka tersenyum pahit. Saat ini, ada dua elit Dozuns di sisi Xiao Yan. Apakah mereka tidak akan menyerahkan diri sampai mati jika mereka melangkah maju? Meskipun mereka berpikir seperti ini di dalam hati mereka, tidak ada dari mereka yang berani melanggar perintah King Hai. Mereka hanya bisa dengan cepat menenangkan pikiran mereka. Dengan lambaian tangan, mereka semua bergegas ke tempat Xiao Yan dan Sun Er berada. Semua sesepuh lembah sungai es, dengarkan, membantu Hall of Souls, serang dan tangkap Xiao Yan. Teriakan dingin Tian Xuangzi terdengar. Sesepuh lembah sungai es di langit saling berhadapan ketika mereka mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menegakkan kepala dan bergegas keluar. King Hai hanya mengangguk setelah melihat mereka bergerak. Matanya yang gelap dan dingin tiba-tiba beralih ke pria tua berpakaian hitam yang sudah tiba di depannya. Tatapannya bersilangan dengan Tian Xuangzi dan dia tertawa terbahak-bahak. Mighty Doki melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan suara swos keduanya menyebar. Setelah itu, mereka menggerakkan tubuh mereka dan dengan ganas menyerang pria berpakaian hitam itu dari depan dan belakang. Sementara dua pertempuran besar ini meletus, kelompok ganda secara bertahap membentuk-bentuk kipas dan menyebar terpisah. Mereka mengepung Xiao Yan dan Sun Er. Tidak ada yang berani mendekati dokter peri kecil atau Tian Huo Zunze di belakang pasangan ini. Namun, keduanya juga tidak melakukan apapun. Mereka jelas mengerti bahwa wanita misterius berpakaian hijau ini tidak biasa. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya. Dia sedikit merajut alisnya. Ahli dari aula jiwa yang disebut ganda itu tidak lebih lemah dari pelindung Wu. Secara alami ada sedikit kebutuhan untuk merasa khawatir jika orang ini sendirian. Namun, saat ini ada banyak ahli. Bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Douzong tidak akan bisa bertahan. Saat Xiao Yan ragu-ragu apakah dia harus turun tangan atau tidak, Sun Er dengan anggun menggeser kakinya.
Dia perlahan mengambil langkah ke depan dan sedikit meringkuk. Api seperti cairan berwarna keemasan tiba-tiba melengkung dan naik. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika nyala emas ini muncul karena ada pemberontakan api surgawi di tubuhnya saat ini. Ini juga api surgawi. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah api misterius berwarna emas di tangan Sun Er. Ekspresi terperangah perlahan melonjak ke matanya. Api berwarna emas itu seperti cairan karena perlahan mengalir di sekitar jari Sun Er. Sementara itu, ruang di sekitarnya membentuk beberapa retakan spasial yang berkelok-kelok mengikuti garis besar aliran. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah api berwarna emas itu. Kejutan di matanya sulit disembunyikan, bukan karena dia belum pernah melihat api surgawi, tapi api berwarna emas di tangan Sun Er ini membuatnya merasa takut untuk pertama kalinya. Ketika nyala api berwarna emas ini muncul, bahkan Glazed Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya mengeluarkan sedikit suara gemetar. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan situasi seperti itu selama bertahun-tahun. Xiao Yan bisa mengerti arti di balik suara gemetar yang dipancarkan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Ini adalah ketakutan. Dengan mampu menyebabkan Glazed Lotus Heart Flame merasa begitu takut, jelas bahwa api berwarna emas di tangan Sun Er jelas bukan flame surgawi biasa. Bagaimanapun, Glazed Lotus Heart Flame adalah produk dari penggabungan Green Lotus Core Flame dan Valen Heart Flame. Meskipun tidak di peringkat di Heavenly Flame Ranking, itu harus bisa masuk 10 besar jika ada yang memberi peringkat. Bahkan api surgawi dari keberadaan seperti itu merasa takut karena api berwarna emas Sun Er. Seberapa menakutkankah hal ini? Di peringkat api surgawi, hanya ada 2 jenis api dengan warna emas di antara 10 tempat teratas. Salah satunya adalah 9 api leluhur emas tenang yang berada di peringkat 7, dan yang lainnya adalah Kaisar Emas membakar api surgawi yang berada di peringkat keempat. Aku ingin tahu yang mana dari api ini yang merupakan nyala api Sun Er. Xiao Yan merenung di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak bisa sepenuhnya yakin peringkat api surgawi adalah otoritas yang besar. Namun, ada banyak item misterius di dunia ini. Banyak orang percaya bahwa ada lebih banyak api surgawi daripada apa yang tercatat di peringkat api surgawi. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak dapat memastikan bahwa api berwarna emas yang digunakan Sun Er adalah salah satu dari 2 api surgawi ini. Api berwarna emas mengalir di sekitar jari Sun Er dengan lincah sementara matanya sedikit bergeser. Dia melihat para ahli dari Hall of Souls dan Ice River Valley di sekitar. Senyuman tipis terungkap di wajahnya yang elegan dan memikat. Menyerang kelompok ganda merasakan kegelisahan muncul di hati mereka saat nyala api berwarna keemasan muncul. Namun, tidak ada alasan bagi mereka untuk mundur sekarang. Lebih dari selusin orang melakukan manuver Doki mereka pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak pilar Doki menakutkan yang diluncurkan pada Xiao Yan dan Sun Er dari segala arah. Pemandangan itu memang sedikit megah dan megah. Pilar Doki yang sangat besar memotong langit dan langsung tiba. Sun Er mengangkat tangannya dengan lembut dan mulut kecilnya dengan lembut meniup api emas. Engah api berwarna emas tiba-tiba membengkak dengan angin setelah Sun Er meniupnya, berubah menjadi penghalang api berwarna emas yang membungkus Xiao Yan dan dia. Cici, banyak pilar Doki dengan kejam menabrak penghalang api berwarna emas ini. Meskipun mereka menyebabkan banyak riak muncul, serangan itu akhirnya tidak menyebarkan penghalang api. Orang bisa tahu kekuatan pertahanan mengerikan apa yang dimiliki penghalang api ini. Ekspresi ganda dan yang lainnya sedikit berubah ketika mereka melihat serangan gabungan mereka dengan mudah diblokir oleh Sun Er. Sebelum mereka bisa menyerang sekali lagi, Sun Er perlahan mengangkat kepalanya, api berwarna keemasan melintas di mata air musim gugurnya. Pergilah, Sun Er menekan jarinya ke udara kosong saat dia dengan lembut memerintahkan. Penghalang api berwarna emas di sekitarnya segera meledak setelah suaranya terdengar. Itu berubah menjadi lebih dari selusin lampu api yang mengeluarkan suara mendesis. Setelah itu, mereka melesat di udara. Dalam sekejap, mereka muncul di depan kelompok ganda. Mereka buru-buru mengumpulkan Doki mereka untuk memasang pertahanan karena shock mereka.
Cahaya api berwarna keemasan diam-diam menembak ke pertahanan Doki yang luas dan perkasa dari kelompok ganda. Namun, sebelum kelompok ini bisa menghela nafas lega, sedikit suara gruk muncul dengan pelan. Segera, rasa sakit yang membakar keluar dari dada mereka. Seluruh kelompok perlahan-lahan menundukkan kepala mereka dengan susah payah, hanya untuk melihat lubang darah berukuran setengah jari tanpa sadar telah muncul di dada mereka. Di sekitar lubang berdarah tidak memiliki sedikit pun darah segar, daging dan darahnya tampak seolah-olah telah mengering sepenuhnya dan menghilang. Kelompok ganda melebarkan mulut mereka, mata mereka beralih ke dinding pertahanan Doki di depan mereka. Segera, tatapan mereka terfokus pada lubang di dinding. Pertahanan Doki yang mereka bentuk dengan susah payah seperti kertas terhadap sinar cahaya api, itu benar-benar tanpa kemampuan memblokir. Ini, nyala api apa ini, kekuatan hidup di dalam tubuh para ahli dari Hall of Souls dan lembah sungai es dengan cepat menghilang. Tubuh mereka bergoyang dan akhirnya jatuh kepala lebih dulu di depan banyak tatapan tercengang di bawah. Cahaya api berwarna keemasan tampaknya tidak terlalu akurat. Karenanya, tidak semua orang bisa menembus hati. Beberapa dari mereka yang untungnya menghindari pembunuhan, seperti ganda, bahkan tidak menunggu Sun Er berbicara. Mereka buru-buru mundur dengan wajah ketakutan. Hanya pada saat inilah mereka mengerti bahwa wanita muda berpakaian hijau ini bahkan lebih menakutkan daripada pria di sampingnya. Setelah hanya satu pertukaran, semua ahli dari Aula Jiwa dan Lembah Sungai Es terbunuh atau terluka. Pemandangan ini menyebabkan hati banyak orang diselimuti oleh udara dingin. Dari mana wanita iblis ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Sun Er sedikit melebarkan mulut kecilnya setelah secara acak mengalahkan kelompok ganda. Setelah itu, dia menelan api berwarna keemasan yang menakutkan ke dalam tubuhnya. Dia menoleh, melihat wajah Xiao Yan tertegun, dan tanpa sadar mengerutkan bibirnya menjadi senyuman lembut. Sepertinya kamu berjalan di depanku. Xiao Yan berbicara dengan senyum pahit saat melihat Sun Er melihat ke atas. Awalnya, dia mengira prestasinya sudah cukup bagus, namun setelah melihat taktiknya hari ini, dia akhirnya mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih kuat. Xiao Yan GG tidak bisa berkata seperti ini. Sun Er mengandalkan garis keturunan leluhurnya, namun Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk mencapai tahap ini. Jika kita benar-benar membandingkan, 10 Sun Er tidak bisa dibandingkan denganmu. Sun Er tertawa pelan. Xiao Yan merasa sedikit lebih baik di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata penghiburan Sun Er. Dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya ketika sampai pada masalah ini. Dia tidak punya pilihan. Sun Er lahir dengan latar belakang yang lebih baik. Formasi ki dingin ini juga harus dipatahkan. Sun Er hanya menoleh setelah melihat ekspresi terkejut di wajah Xiao Yan perlahan menghilang. Dia melihat ki dingin yang menyelimuti kota. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya keemasan muncul dari ujungnya dan menghilang. Segera setelah sinar cahaya keemasan menghilang, energi seluruh tempat ini tiba-tiba berdesir. Sesaat kemudian, banyak pilar Doki yang besar dan perkasa bergegas masuk dari luar penghalang ki yang dingin. Dengan paksa merobek penghalang ini sampai dipenuhi dengan lubang, bertenton uap dingin merembes keluar. Suhu tempat ini berangsur-angsur kembali normal setelah uap dingin ini merembes keluar, kabut dingin juga menghilang dengan tenang. Banyak suara angin kencang muncul setelah kabut dingin menyebar. Segera, banyak sosok hitam muncul di depan Sun Er dengan tertib dan membungkuk padanya. Sun Er sedikit mengangguk pada sosok hitam yang muncul ini. Dia melambaikan tangannya dan mereka sekali lagi berubah menjadi banyak sosok hitam yang tersebar di sekitar kota dan tetap waspada untuk setiap perubahan mendadak. Mata Xiao Yan baru kembali setelah sosok hitam ini menghilang. Jantungnya terguncang saat dia menghirup udara dalam-dalam. Apakah ini kekuatan klan Gu? Itu memang menakutkan. Guncangan di hati Xiao Yan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya terganggu oleh ledakan energi yang tiba-tiba terdengar di langit yang jauh. Matanya mengikuti suara dan bisa melihat King Hai dan Tian Xuangzi dikalahkan di tangan pria tua berpakaian hitam itu, bertarung sendirian melawan dua orang, namun masih berada di atas angin. Dari sini,
orang bisa tahu betapa menakutkan kekuatan pria tua berpakaian hitam ini. Sepertinya peringatan Sun Er memang punya alasan. Dari sikap yang digunakan orang-orang ini untuknya, dia sepertinya memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Gu. Jika saya tidak memiliki kekuatan yang akan menyebabkan klan Gu ini menganggap saya serius, mencoba untuk tetap di sampingnya kemungkinan akan menjadi omong kosong. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Dengan kekuatan Douzongnya saat ini, dia jauh dari kekuatan yang dibutuhkan klan Gu untuk melihatnya dengan serius. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia harus menggunakan semua kemampuannya hanya untuk berurusan dengan seorang ahli di puncak kelas Douzong. Karena itu, dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Mencoba meningkatkan kekuatannya berarti Xiao Yan harus menemukan api surgawi yang baru sesegera mungkin. Ada waktu kurang dari 1 tahun sampai dimulainya pil gathering. Apalagi akan ada proses seleksi yang rumit, oleh karena itu, pengaturan waktu ini harus dimajukan. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, dia perlu mendapatkan 3000 api pembakaran menara pil. Xiao Yan sekali lagi mengangkat kepalanya setelah mengambil keputusan. Matanya tertuju pada pertarungan antara pria tua berambut putih dan Bing He. Pada saat ini, mereka berdua sedang bertengkar hebat. Garis hitam gelap berulang kali muncul di ruang kosong tempat mereka berdua saling bertukar pukulan. Riak energi yang menakutkan menyebabkan hati banyak orang bergetar. Bang, dua sosok bertabrakan dengan cara seperti kilat di langit. Suara yang keras dan menggetarkan jiwa meledak. Namun, lelaki tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya yang keriput tiba-tiba mengeluarkan cahaya kristal hijau. Banyak segel tangan misterius terbentuk. Hihi, terima segel penguburan langit dari diriku yang dulu. Alis Xiao Yan tiba-tiba terangkat ketika dia mendengar tawa keras pria berambut putih itu. Segel penguburan langit, segel keempat dari keterampilan segel dewa. Bing He juga tertegun karena teriakan pria berambut putih itu. Segel penguburan langit, nama ini agak familiar. Segel penguburan langit, keterampilan segel dewa. Pikiran ini dengan cepat berkedip di hati Bing He sebelum tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ekspresi terkejut akhirnya terungkap, matanya tertuju pada sosok berwarna hijau di kejauhan. Dia sebenarnya anggota klan Gu. Mata Bing He menatap wanita berpakaian hijau di kejauhan, yang berdiri di udara kosong. Kejutan di matanya sulit disembunyikan. Klan Gu, faksi kuno ini, yang tidak menonjolkan diri, jarang muncul di Central Plains. Namun, seorang ahli yang telah mencapai kualifikasi dan bobot tertentu akan mempelajari kekuatan mengerikan seperti apa yang dimiliki klan ini, yang diturunkan dari zaman kuno. Sejak Sun Er muncul, Bing He mungkin telah membuat beberapa tebakan tentang status dan latar belakangnya, tapi dia tidak pernah mengirimkan tebakannya ke arah klan Gu ini. Bagaimanapun, klan tetap tidak menonjolkan diri, sangat jarang kejadian yang dipublikasikan seperti itu terjadi. Apalagi, ada banyak ahli di Central Plains yang juga memiliki faksi tersembunyi. Cukup banyak dari faksi ini memiliki kekuatan yang bisa bersaing dengan lembah sungai es. Namun, karena berbagai aturan dalam faksi mereka tidak setenar lembah sungai es ini. Namun, jika lembah sungai es menyinggung pihak lain sampai mereka tidak bisa lagi menahannya, bahkan lembah sungai es akan sedikit menderita. Diharapkan bahwa dia sebenarnya adalah seseorang dari klan Gu. Ekspresi Bing He berubah menjadi sedikit hijau. Pada levelnya, dia secara alami tahu banyak tentang klan Gu yang misterius. Lupakan hal lainnya. Hanya bisa membuka ranah dan menciptakan dunia mereka sendiri sudah cukup untuk menyebabkan sejumlah besar faksi menjadi rendah hati. Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa kata-kata yang diucapkan Sun Er ketika dia mengungkapkan dirinya bukanlah ancaman kosong. Dengan kekuatan yang tak terduga dari klan Gu, menghancurkan lembah sungai es bukanlah tugas yang mustahil. Pria tua berambut putih mengabaikan Bing He bahkan saat ekspresi di matanya berubah. Cahaya hijau giok di tangannya semakin pekat. Sesaat kemudian, itu diaglomerasi dengan cara seperti kilat dan berubah menjadi telapak energi hijau giok berukuran setengah kaki besar. Telapak tangan dipenuhi dengan banyak bekas luka hitam pekat dan kekuatan spasial yang menakutkan merembes keluar darinya.
ini menyebabkan ruang di sekitar telapak tangan terbelah dan membentuk banyak retakan hitam gelap. Haha, mata tajam lelaki tua berambut putih menyapu Bing He setelah melihat bentuk jejak tinjunya. Tawa keras keluar dari mulutnya. Segera, dia melambaikan tangannya, dan telapak tangan yang tidak biasa dengan benang hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya yang menutupinya tiba-tiba keluar. Energi di atas kota tiba-tiba mulai menimbulkan kerusuhan setelah palem energi dikirim, bahkan lapisan awan di langit bergejolak. Bing dia secara alami mendengar tentang keterampilan segel dewa yang terkenal. Oleh karena itu, ekspresinya langsung menjadi serius. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun pada saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menerima serangan dari orang tua ini, yang menjadi bersemangat karena pertempuran. Bing He mengatupkan giginya saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Kepingan salju berwarna hitam di alisnya tiba-tiba berkedip, membentuk kilau yang tidak biasa. Ki dingin berwarna hitam terus melonjak. Kekuatan Zun Es, telapak langit yang membekukan. Ki dingin berwarna hitam menggumpal di tangan Bing He dengan gaya seperti kilat. Itu berguncang dan lapisan es hitam tebal berkumpul di telapak tangannya. Lapisan es ini mungkin tidak tampak misterius, tetapi itu memberikan semacam rasa dingin yang luar biasa padat. Telapak es hitam dengan cepat terbentuk. Kaki Bing He tiba-tiba menginjak tanah saat tubuhnya bergegas ke depan. Detik berikutnya, dia muncul di depan telapak tangan misterius. Ekspresinya serius saat dia dengan kejam melemparkan telapak tangannya ke depan. Telapak tangannya bergerak sesuai keinginan Bing. Pada saat yang sama, udara dingin di sekitarnya langsung menjadi ganas. Jauh di dalam es hitam ada racun yang fatal. Jika itu mengenai tubuh seseorang, tubuh fisik mereka dan bahkan douki mereka akan langsung membeku. Bang, kedua ahli itu seperti dua bintang jatuh yang terbang melintasi langit di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bertabrakan dengan cara yang brilian. Suara yang sangat keras bergema di langit. Badai energi yang menakutkan menyebar ke seluruh langit ketika garis-garis hitam gelap sepanjang ratusan meter diam-diam muncul seperti parit di udara kosong. Pemandangan ini seperti langit yang tiba-tiba membuka mulutnya yang ganas, menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Badai energi menyebar, membawa badai yang melanda langit. Tak terhitung banyaknya pohon besar dari hutan di sekitar kota robek dari tanah. Setelah itu, mereka terbang ke kejauhan, seolah-olah itu adalah pemandangan dari ujung dunia. Tabrakan energi yang sangat kuat, pertarungan antara elit Douzun seperti ini. Mata Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat retakan spasial yang terbentuk di langit. Ruang tempat ini biasanya stabil, namun celah seperti itu terbentuk. Dari sini, orang akan tahu betapa besar energi dari pertarungan itu. Bang, badai energi menyebar ke seluruh langit dan kedua sosok itu bergegas kembali. Sambil menarik ke belakang, kaki mereka bergesekan dengan udara kosong, membentuk bekas luka hitam pekat. Haha. Menyenangkan sekali, kekuatan Zun Es lembah sungai es memang sedikit unik. Pria tua berpakaian putih itu mundur selusin langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Bing Zun Ze, yang telah dipaksa mundur lebih jauh, sebelum tanpa sadar mengeluarkan tawa hangat. Tubuh Bing He bergetar di kejauhan saat dia menstabilkannya. Tangannya sedikit gemetar dan ekspresi muram melintas di matanya. Keterampilan segel dewa memang layak menjadi keterampilan rahasia klan Gu. Kekuatannya begitu menakutkan. Alis Sun Er terangkat ketika dia melihat bahwa Bing He hanya menderita luka ringan meskipun kondisinya menyedihkan. Matanya yang cerah melirik pria tua berpakaian putih saat dia dengan lembut menegur, "Lin tua, jangan buang waktu. Kami tidak punya banyak waktu untuk perjalanan kami ini." Pria tua berambut putih itu tampak rendah hati saat mendengar Sun Er membuka mulutnya untuk berbicara. Dia dengan hormat mengakui kata-katanya. "Nona ini, harap tunggu," Bing He buru-buru mengucapkan. Ekspresinya berubah ketika dia mendengar suara Sun Er di kejauhan. "Apa itu? Apakah kepala lembah sungai es berencana mengejarku untuk menyerahkan orang-orang?" Sudut mulut Sun Er melengkung, suaranya mengandung ejekan samar. Bing He tertawa getir. Matanya beralih ke King Hai dan Tian Xuangzi, yang bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam itu. Dia dengan sungguh-sungguh berteriak,
Tian Xuangzi kembali. Setelah mendengar Bing He menangis, Tian Xuangzi yang sangat menderita menguatkan perhatiannya. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun kepada King Hai di sampingnya. Tubuhnya bergerak dan dia buru-buru mundur. Dalam beberapa kilatan, dia sudah muncul di samping Bing He. Menggunakan suara rendah dan tidak pasti, dia bertanya, "Kepala lembah, masalah hari ini adalah kesalahan lembah Sungai Esku. Lembah Sungai Es meminta pengampunan wanita muda ini jika kami telah menyinggung Anda." Bing He mengabaikan Tian Xuangzi. Dia menggertakkan giginya dan menangkupkan tangannya ke Sun Er di tengah banyak tatapan tertegun. Tian Xuangzi di sampingnya sedang menatap Bing He dengan wajah kusam saat mendengar kata-katanya. Dia belum pernah mendengar Bing He mengucapkan kata-kata seperti itu sebelumnya. Apa latar belakang orang-orang ini? Mereka sebenarnya, Tian Xuangzi bukanlah orang bodoh. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya bisa memahami situasinya. Jika pihak lain hanya mengandalkan dua elit Dozuns, mustahil bagi mereka untuk membuat Bing He bertindak dengan cara ini. Oleh karena itu, jelaslah bahwa pasti ada latar belakang yang menakutkan di belakang wanita misterius yang bahkan lembah Sungai Es sangat takut. Bing He, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda mencoba membuang wajah lembah Sungai Es? Dengan mundurnya Tian Xuangzi, King Hai tidak berani terus terikat dengan pria tua berpakaian hitam itu. Dia juga buru-buru melarikan diri dari pertempuran dan dengan marah berteriak ke Bing He. Bing He mengabaikan teriakan marah King Hai. Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan, dia akan melepaskannya tanpa ragu-ragu jika prasyarat untuk melakukannya menyinggung klan Gu. Bagaimanapun, Hall of Souls mungkin tidak takut pada klan Gu. Tetapi lembah Sungai Es-nya tidak memiliki kekuatan semacam itu. Sun Er juga merasa terkejut karena Bing He tiba-tiba berubah pikiran. Dia tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya orang ini telah menyadari identitas mereka. Xiao Yan GG, Sun Er merenung sejenak sebelum menoleh. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, artinya jelas bahkan tanpa mengatakan apapun. Dia sedang menunggu keputusan Xiao Yan. Meskipun tindakan Sun Er tidak kentara, itu masih diperhatikan oleh kelompok Bing He. Segera, mata mereka terkejut saat mereka beralih ke Xiao Yan. Tindakan halus ini membuat mereka tahu bahwa meskipun wanita ini memiliki latar belakang menakutkan, dia sepertinya mengikuti petunjuk Xiao Yan. Saudaraku ini, lembah Sungai Esku tidak akan ikut campur dalam masalah tubuh racun yang menyedihkan di masa depan. Mata Bing He berbinar saat dia menangkupkan kedua tangannya dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan melirik Bing He. Dia tersenyum dan menjawab, "Kepala lembah Bing benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Karena kepala lembah sudah mengatakan seperti ini, Xiao Yan secara alami tidak akan mengganggu Anda." Xiao Yan dengan jelas mengerti di dalam hatinya mengapa Bing He memperlakukannya dengan sopan. Alasannya karena Sun Er, lembah Sungai Es dianggap cukup kuat di wilayah dataran tengah. Dengan kekuatan saat ini di samping Sun Er, sepertinya tidak mungkin untuk sepenuhnya memberantasnya. Selain itu, klan Gu mungkin tidak mengizinkannya melakukan hal seperti itu untuk orang luar. Oleh karena itu, menakuti lembah Sungai Es hari ini sudah merupakan akhir yang terbaik. Secara alami, beberapa dendam di antara mereka akan ditangani olehnya ketika dia memiliki kekuatan untuk memenuhinya di masa depan. Dia tidak berniat meminjam kekuatan klan Gu. Bing He menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan tidak layak untuk diperhatikan. Namun, dia harus berurusan dengan klan Gu dengan hati-hati. Saat ini, dengan campur tangan Sun Er, dia hanya bisa pergi dengan perasaan sedih terlepas dari betapa tidak mau dia. Saya akan meminta beberapa orang untuk mengurus kekacauan di kota Ye dan tidak akan tinggal lebih lama lagi hari ini. Banyak tatapan di bawah ini menyebabkan Bing He tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Setelah itu, matanya beralih ke Sun Er saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Nona muda ini, semoga masalah hari ini hanya dendam kecil dan tidak akan mempengaruhi hubungan apapun setelah ini." Sun Er secara alami mengerti apa yang ingin dia sampaikan. Dia tersenyum sedikit dan dengan lembut menjawab, "Saya juga berharap masalah hari ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya.
Kalau tidak, tempat yang harus saya kunjungi lain kali mungkin adalah lembah sungai es. Ekspresi Bing He sedikit berubah. Dia memaksakan senyum dan melambaikan lengan bajunya. Ruang di belakangnya menjadi terdistorsi dan tubuhnya perlahan menghilang ke dalam ruang yang terdistorsi. Tian Xuangzi buru-buru mengikutinya. Mata King Hai menatap kelompok Bing He yang pergi dengan sedih. Hatinya akhirnya mulai sedikit panik. Tubuhnya bergerak dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Namun, dia baru saja akan melarikan diri ketika dua sosok hitam aneh muncul di sampingnya. Tangan mereka terkunci erat di pundaknya. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Xiao Yan menyeringai saat mendengar tangisan King Hai yang marah. Senyumannya dipenuhi dengan rasa sedingin es. Dia tidak memiliki banyak dendam dengan lembah sungai es. Namun, dia berada dalam situasi di mana dia akan beristirahat sampai Hall of Souls menghilang. Oleh karena itu, kelompok Bing He diizinkan untuk pergi. Tetapi King Hai tidak. "Yuhu, Sang Qiu, Assalamualaikum."